Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas atau belajar atau kita akan berdiskusi tentang teori akuntansi. Di mana bab 1 ini akan membahas tentang pengertian, kemudian sifat dasar dan siklus akuntansi. Sehingga setelah pembelajaran ini, saya harapkan kalian bisa mengetahui atau bisa mengingat kembali pemahaman terhadap pengertian akuntansi, kemudian sifat dasar akuntansi, dan siklus akuntansi. Nah, apa sih akuntansi itu? Bila kita merujuk pada sebuah teori sistem, ya, di mana sistem itu terdiri dari input, proses, dan output, maka akuntansi itu berada pada proses, ya. Dalam proses ini ada akuntansi. Nah, kalau misalnya bisa kita analogikan, misal kita akan membuat sebuah nasi, ya. Nah, nasi itu adalah sebuah output, di mana inputnya adalah beras, dan prosesnya itu adalah memasak. Sama halnya seperti akuntansi, dia memiliki input. Inputnya adalah transaksi, ya. Transaksi-transaksi bisnis, kemudian diproses oleh akuntansi, dan ada outputnya. Outputnya berupa laporan keuangan. Nanti kita akan melihat seperti apa sih transaksi, kemudian prosesnya seperti apa, dan laporan keuangan apa saja. Bila kita rangkum akuntansi dalam sebuah pengertian, akuntansi adalah suatu proses kegiatan mengolah data keuangan atau input agar menghasilkan informasi keuangan atau output yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan. Berikutnya kita akan melihat pengertian dari transaction, ya. Jadi transaction ini adalah a business transaction is an economic event or condition that directly change an entity's financial condition or directly affect its results of operation. Jadi maksudnya adalah sebuah kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung itu merubah kondisi keuangan, ya, atau secara langsung merubah hasil dari operasi. Nah, tentu saja Anda pernah belajar tentang transaksi pada mata kuliah akuntansi pengantar, ya. Di situ Anda tahu bahwa misal transaksi itu adalah membeli sebuah aset. Nah, membeli sebuah mobil, membeli sebuah kendaraan secara tunai ataupun secara kredit, ya. Bila kita membeli sebuah aset, maka bisa dikatakan aset bertambah dan kas berkurang, ya. Kemudian ada lagi transaksi menjual tanah atau menjual produk. Itu dinamakan transaksi, ya. Transaksi banyak sekali. Dalam sehari bila perusahaan besar, transaksi akan banyak. Dan transaksi ini adalah sebuah objek yang memang harus diolah dalam akuntansi. Kenapa harus diolah? Karena kita tahu bahwa dalam transaksi bisnis itu perlu ada yang namanya bukti transaksi, ya. Nah, bukti transaksi ini misal contohnya adalah nota, kemudian atau invoice, ya, dan lain-lain. Nah, bila misalnya dalam transaksi bisnis ini dalam sehari invoice-nya ada 10 atau ada 100. Bila kita kalikan dengan jumlah hari sebanyak 365 hari, maka akan banyak sekali bukti-bukti transaksi. Dan bukti-bukti transaksi ini tidak akan digunakan atau tidak akan bermanfaat kepada
pemilik saham, karena mereka tentu saja tidak akan bisa membaca dari bukti-bukti transaksi ini, ya. Makanya perlu diolah oleh akuntansi agar menghasilkan sebuah informasi dalam laporan akuntansi. Secara garis besar, siklus akuntansi itu terdiri dari 3, ya, yaitu pencatatan, kemudian pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Nah, jadi ketiga ini merupakan siklus akuntansi yang dimana selalu berputar. Setelah pencatatan, lalu pengikhtisaran, lalu pelaporan. Kembali lagi ke pencatatan, kemudian pengikhtisaran, lalu pelaporan, terus seperti itu, ya. Nah, untuk pencatatan sendiri itu terdiri dari dokumen sumber, ya. Kemudian dari dokumen sumber itu dibuat jurnal. Kemudian setelah jurnal kita posting ke dalam buku besar, ya. Nah, berikutnya adalah ke neraca saldo. Lalu dibuatkan lagi jurnal penyesuaiannya. Setelah itu dibuatkan neraca lajur, ya. Nah, untuk tahap pelaporan itu kita membuat sebuah laporan keuangan. Lalu kita buat jurnal penutup, lalu neraca saldo penutupan, dan terakhir adalah jurnal pembalik. Kita lanjut kepada user of accounting information, jadi para pengguna accounting. Nah, para pengguna accounting ini kita bagi menjadi 2, ya. Ada external users dan internal users. Nah, untuk external users itu terdiri dari lenders, ya. Lenders itu adalah pemberi pinjaman atau kreditor, ya. Contohnya misal bank, gitu. Kemudian ada investors atau pemilik perusahaan, kemudian governments, kemudian consumer groups, external auditors, dan customer. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemilik di sini kita masukkan kepada external users. Jadi untuk pemilik ini, ya, investor, itu dia bisa sewaktu-waktu menjual kepemilikannya. Misal pagi dia membeli saham sebesar 51%, sorenya dia bisa saja menjual kembali, ya. Jadi dia tidak terlalu terlibat langsung, dia tidak terlibat langsung kepada operasional perusahaan, ya. Nah, bila internal users, ini contohnya adalah manager, officer, internal auditors, yang setiap hari dia selalu di dalam perusahaan itu, ya. Laporan keuangan yang dia gunakan perlu untuk pengambilan keputusan, ya. Sama halnya untuk para pengguna eksternal ataupun internal, tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan. Kemudian, ya, penggunaan laporan akuntansi untuk pihak eksternal itu lebih kepada financial accounting, ya, lebih kepada akuntansi keuangan, di mana menyediakan laporan keuangan. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, apakah mereka akan memutuskan membeli sahamnya atau mungkin mereka memutuskan untuk menambah jumlah saham, ya, setelah mereka membaca laporan keuangan. Dan tentu saja internal users pun butuh laporan akuntansi, ya. Namun untuk laporan akuntansi ini sifatnya adalah akuntansi manajemen, ya. Dan akuntansi manajemen ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pihak internal sebagai pengambilan keputusan juga. Contohnya apa? Misal saat perusahaan itu akan menetapkan sebuah harga jual,
ya. Mereka harus melihat laporan-laporan akuntansinya. Kira-kira harga jual saat ini bisa menutupi kegiatan operasional atau tidak, ya. Setelah dilihat laporan laba ruginya, oh ternyata bebannya terlalu tinggi, maka dia akan membuat sebuah keputusan dengan membentuk kembali harga pokoknya, begitu, ya. Oke, berikutnya kita lanjut kepada etika, prinsip, dan asumsi akuntansi. Supaya tidak jenuh, saya mengutip dari channel YouTube Card of Accounting, ya. Silakan dilihat dan dipelajari. Halo, selamat datang di Card of Accounting. Channel ini didedikasikan untuk kalian yang ingin belajar tentang akuntansi. Video ini akan membahas hal dasar yang harus diperhatikan oleh akuntan, yaitu etika, prinsip, dan asumsi akuntansi. Kuy, dibahas! Seperti dokter, engineer, dan profesi-profesi lain, akuntan juga punya etika tertentu yang harus ditaati. Kalian anak akuntansi pasti dong familiar dengan kasus Enron dan WorldCom. Munculnya skandal perusahaan tersebut menyebabkan lunturnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan jatuhnya harga saham. Bayangkan kalian ditawari investasi di bisnis kue milik tetangga. Dilihat dari angkanya, sepertinya bisnis ini menarik. Tapi belakangan ketahuan angka laba itu didapatkan dari mengada-adakan penjualan dan menunda-nunda pengeluaran biaya perawatan serta bonus karyawan. Kalau gitu, apa kalian masih mau percaya? Nah, sebagai akuntan, itulah pentingnya berpegang pada etika, sehingga kalian jadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk, jujur dan tidak jujur, adil dan tidak adil. Dimanapun, jangan lupakan integritas ya. Nah, sekarang, agar dapat diterima halayak, laporan keuangan harus disusun berdasarkan prinsip atau standar tertentu. Kita menyebutnya dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Dalam bahasa Indonesia, kita sebut dengan istilah Prinsip Akuntansi Berlaku Umum atau PABU. Ada dua badan penyusun standar atau Standard Setter Body yang terkenal secara internasional. Pertama, Financial Accounting Standards Board atau FASB. Ini Amerika punya, dan standarnya dikenal dengan nama US GAAP. Selain itu, ada International Accounting Standards Board atau IASB. Mereka mengeluarkan standar akuntansi internasional bernama International Financial Reporting Standards atau IFRS. Dengan adanya dualisme standar akuntansi, kadang bisa terjadi gap informasi keuangan antara dua laporan keuangan yang mengadopsi standar yang berbeda. Oleh karena itu, kedua standar setter, FASB dan IASB, berusaha untuk mengurangi perbedaan standar tadi. Proses ini dinamakan sebagai konvergensi. Nah, sekarang kalau kalian baca laporan keuangan, pasti ada angkanya kan? Penjualan berapa, kalau punya peralatan dan mesin serta bangunan nilainya berapa. Sebenarnya, bagaimana sih angka tersebut dihasilkan? Kuy, sekarang kita bahas tentang measurement principles atau prinsip pengukuran. Secara umum, ada dua prinsip pengukuran. Pertama, prinsip biaya historis atau historical cost, dan yang kedua adalah prinsip nilai wajar atau fair value. Prinsip historical cost menghendaki perusahaan mencatat aset sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut, dan nilai tersebut akan tetap sejumlah itu pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya kakek saya membeli kebun kelapa 20 juta, akan saya catat sebagai aset tanah sebesar 20 juta. Kalau 10 tahun lagi adik saya lulus dan jadi akuntan juga, padahal harga tanah sudah naik, ya bodo amat, tetap saja adik saya akan melaporkannya 20 juta. Prinsip kedua, prinsip fair value, menghendaki aset dan kewajiban dicatat dengan nilai wajarnya. Apa sih nilai wajar? Adalah harga yang diterima jika aset kita jual atau yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan kewajiban. Intinya, harga aktual pada saat laporan keuangan disusun. Terus pilih yang mana? Dalam memilih prinsip pengukuran,
Perusahaan akan mempertimbangkan dampak nilai yang dihasilkan terhadap kualitas informasi laporan keuangan mereka. Menurut kalian gimana? Kalau mau dibahas lebih lanjut, komen ya. Selanjutnya, dalam proses akuntansi, akuntan butuh berpegang pada asumsi-asumsi. Dua asumsi yang utama adalah unit moneter atau monetary unit dan entitas ekonomi atau economic entity. Maksudnya gimana? Gini loh, yang bisa dicatat dalam catatan akuntansi adalah yang bisa diukur dengan uang. Saya bisa catat berapa penjualan kelapa muda kakek, berapa ribu rupiah hasilnya, tapi kalau menurut saya kelapa muda kakek lebih enak daripada punya tetangga, saya tidak bisa mencatat itu dalam catatan akuntansi, karena rasa enak tidak bisa diuangkan. Sedangkan asumsi entitas ekonomi maksudnya, saya sebagai akuntan hanya mencatat transaksi yang berhubungan dengan usaha kelapa kakek saya. Saya tidak akan mencatat pengeluaran kakek saya untuk membeli baju dan kacamata. Ada 3 bentuk entitas ekonomi. Pertama, perseorangan atau proprietorship, persekutuan atau partnership, dan perusahaan atau corporation. Perseorangan, seperti namanya, adalah entitas bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Biasanya, skala usahanya masih kecil. Pemiliknya bertanggung jawab penuh terhadap usahanya. Untung dia yang untung, rugi dia yang rugi. Persekutuan atau partnership dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Biasanya diawali dengan persetujuan modal awal, tugas masing-masing pemilik, dan rencana pembagian laba atau rugi. Pemilik punya tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap bisnisnya. Kalau ada utang dan kewajiban juga ditanggung bersama. Yang ketiga adalah perusahaan atau corporation. Adalah usaha yang dikelola dalam bentuk badan hukum dan kepemilikannya dibagi-bagi dalam bentuk saham yang dapat dipindah tangankan. Pemegang saham atau stockholders mempunyai kewajiban yang terbatas atas utang perusahaan. Kalau perusahaan berutang, kemudian gagal melunasi utangnya, pemiliknya, si pemegang saham tadi, tidak bisa dituntut untuk menyelesaikan utang dengan harta pribadi. Sekian video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe ya. Kritik dan masukan silakan tulis di komen. Terima kasih. Sampai jumpa.